Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel saya, Safira Nurmayunita. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kramat 98. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang biaya administrasi dan biaya persediaan. Yang pertama yaitu biaya administrasi. Biasanya, biaya administrasi bank dalam akuntansi sering digunakan oleh bank sebagai biaya admin bank atas tabungan ataupun saldo yang disimpan, dan biaya tersebut akan dibebankan kepada pemilik rekening. Namun, istilah ini berbeda pada biaya administrasi bank yang dipakai oleh seluruh kegiatan pembisnis ataupun perusahaan, di mana beban administrasi adalah administrative expense yang digunakan untuk kegiatan produksi, penjualan produk, ataupun berkaitan dengan piutang wesel. Pengertian dari biaya administrasi tersebut adalah biaya yang timbul secara keseluruhan dalam perusahaan pada bagian administrasi, staf, dan pembukuan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan laba di masa mendatang, sehingga nantinya kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan suatu manfaat bagi konsumen dan perusahaan. Biaya administrasi juga sangat berkaitan dengan kegiatan operasional, yaitu seperti biaya persediaan kantor, gaji karyawan, perawatan kantor, sewa, hingga biaya pajak. Dalam upah maupun tunjangan karyawan, misalnya seperti karyawan IT dan staf akuntansi, tentu akan dimasukkan ke dalam biaya administrasi. Selain itu, pada kompensasi atau tunjangan eksekutif juga akan dimasukkan ke dalam beban administrasi. Contoh biaya administrasi ada 5. Yang pertama, ada sewa gedung, yang kedua ada asuransi, yang ketiga ada telepon, yang keempat ada perlengkapan kantor, dan yang kelima ada utilitas. Fungsi biaya administrasi. Pengertian fungsi biaya administrasi yaitu memiliki suatu hubungan perencanaan dan kebijakan yang berlaku pada perusahaan, di mana hal ini berguna bagi sebuah perusahaan untuk dapat mengontrol sebuah pengeluaran. Fungsi pada pencatatan biaya. Fungsi pencatatan biaya ini dapat diterapkan, maka perusahaan perlu mengawasi dua hal, yaitu pengawasan efektif dan efisien. Pengawasan ini berfungsi juga untuk memantau pengeluaran produksi maupun pemasaran. Di sini ada pengawasan. Adanya pengawasan di dalam produksi berguna untuk menghasilkan sebuah produk secara maksimal, sehingga jika biaya admin dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat menghasilkan produk yang banyak dari kemampuan para karyawannya. Di sini ada pengawasan. Adanya pengawasan di dalam produksi berguna untuk menghasilkan sebuah produk secara maksimal, sehingga jika biaya admin dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat menghasilkan produk yang banyak dari kemampuan para karyawannya. Selanjutnya ada pemasaran. Pada bagian pemasaran, biasanya beban administrasi juga berkaitan dengan uang. Hal ini tentu saja perusahaan akan melakukan pemasaran dengan dana yang besar. Ada 3 cara efektif dalam mengatur pengeluaran biaya administrasi. Yang pertama, mengalokasikan dana sesuai kebutuhan dan jenisnya. Yang kedua, membagi jenis biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, tentukan cara terbaik untuk mengontrol biaya administrasi. Selanjutnya, biaya persediaan. Saya akan menjelaskan di sini ada persediaan atau inventory menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut pendapat Crowder yang mengatakan bahwa definisi persediaan atau inventory adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan pelanggan. Yang kedua, dalam konsep persediaan menurut Rangkuti,
mengatakan bahwa persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Yang ketiga ada menurut John dan Herding, mengemukakan tentang arti persediaan, yaitu suatu keputusan investasi yang penting sehingga perlu kehati-hatian. Nah, di sini ada pengertian biaya persediaan, yaitu budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, jumlah barang, serta nilai atau harga barang yang tersedia. Faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama ada persediaan produk jadi. Jika jadwal mudah disesuaikan dengan pesanan, artinya tidak perlu memiliki persediaan yang besar. Namun, jika perusahaan bersaing dalam pelayanan yang cepat, maka diperlukan persediaan dalam jumlah yang besar. Biaya penyimpanan di gudang. Yang kedua ada persediaan barang dagangan, dipengaruhi oleh sifat persaingan dagang, hubungan antara biaya penyimpanan di gudang dengan biaya kehabisan persediaan, dan ketersediaan barang di penyalur atau produsen. Yang ketiga ada persediaan bahan baku, dipengaruhi oleh anggaran produk, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku di gudang, dan ketepatan penjualan bahan baku. Kegunaan budget persediaan. Ada 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin berjalannya perusahaan. Ada 3 cara dalam menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan inventory dalam gudang. Yang pertama, perusahaan harus mengetahui waktu yang tepat untuk memesan inventory. Yang kedua, perusahaan dapat mengelola bahan baku atau mentah dari inventory tersebut menjadi barang setengah jadi. Yang ketiga, perusahaan harus dapat mengetahui dan mempertimbangkan berapa banyak inventory yang dibutuhkan perusahaan untuk diproduksi nantinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget persediaan. Taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara akurat, diperlukannya data, informasi, dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam penyusunan budget. Data dan informasi untuk menyusun budget persediaan. Yang pertama ada persediaan barang jadi. Dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, yaitu fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang B ada fasilitas penyimpanan yang tersedia. C modal kerja yang tersedia. D biaya simpan barang jadi. E resiko simpan barang jadi. F tingkat perputaran barang jadi di waktu yang lalu, dan G lamanya waktu yang diperlukan untuk proses bahan mentah menjadi barang jadi. Yang kedua ada persediaan bahan mentah, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Selanjutnya fasilitas penyimpanan tersedia, modal kerja yang tersedia, biaya simpan barang mentah, resiko simpan barang mentah, tingkat perputaran barang mentah di waktu lalu, dan lamanya tenggang waktu bahan mentah dipesan dengan bahan mentah benar-benar dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Bentuk budget persediaan. Bagi budget persediaan ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Ada 3 metode penilaian persediaan, yaitu yang pertama metode first in first out, yang kedua ada metode last in first out, yang ketiga ada metode moving average.
Manajemen inventory yang baik akan menghindari perusahaan dari kelebihan maupun kekurangan biaya inventory sehingga perusahaan dapat meminimalisirkan kerugian yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Terima kasih.